Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Aceh, Tamiang, Aceh. Selamat sore, Salam, seperti apa perkembangan kondisi di Aceh, Tamiang? Silakan. 3, 2, yuk. Ya, Randy dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kota Lintang Bawah di Aceh, Tamiang, dan beginilah situasi terkini di tempat kami melaporkan, yang merupakan salah satu kota yang terhancur dan juga terparah kondisinya usai banjir bandang menerjang pada beberapa waktu yang lalu. Memang terlihat di layar televisi Anda, ini merupakan visual terkini dari sejumlah rumah warga yang rusak, maupun juga kondisinya ini sudah rusak berat dan juga rusak ringan, maupun juga tidak sedikit juga rumah-rumah yang kondisinya ini sudah hanyut ataupun juga sudah tidak ada lagi, sehingga ini menjulitkan dari para warga dan juga membuat sedih pilu oleh warga yang tinggal di kawasan Kota Lintang Bawah di Aceh, Tamiang ini. Memang kondisinya kalau kita perhatikan di sebelah kanan saya ini merupakan berbatasan langsung dengan Sungai Tamiang, yang kondisinya memang kala itu sungai tersebut ini meluap bahkan hingga hampir menyentuh ataupun juga sudah menyentuh hingga di jembatan yang terlihat di layar televisi Anda. Kita bisa bayangkan betapa besarnya dan juga dahsyatnya banjir bandang yang menerjang di Aceh, Tamiang ini. Bahkan untuk tanggulnya sendiri di dinding ataupun juga turap ini sudah ambruk dan juga sudah jebol begitu, karena memang banjir yang terjadi ini arusnya cukup kencang, sehingga ini membuat warga juga merasa takut ketika banjir tersebut ini terjadi. Tidak hanya itu juga, Randy dan juga pemirsa, kalau kita lihat di arah seberang itu memang tampak adanya material yang dibawa ketika banjir tersebut terjadi, mulai dari sampah, kemudian juga ada gelondongan kayu yang tampak di layar televisi Anda. Ada beberapa ukuran kayu yang ukurannya ini cukup besar, dan ini yang membuat masyarakat ini bertanya-tanya dari mana asalnya kayu-kayu tersebut berasal begitu, karena memang informasi dari masyarakat ini menyebut bahwa kayu-kayu ini berasal dari hutan. Sementara untuk hutan sendiri ataupun juga perbukitan ini lokasinya cukup jauh dari lokasi pemukiman warga yang ada di Aceh, Tamiang ini, sehingga kita bisa bayangkan betapa besarnya arus banjir bandang kala itu terjadi. Dan memang kalau kita lihat juga, Reni, kita akan mencoba mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini juga di Kota Lintang ini bersama dengan juru kamera Dede Rudi yang bisa menampilkan visual terkini. Bisa kita lihat kondisinya ini rumah-rumah warga yang ada di Kota Lintang Bawah di Aceh, Tamiang. Ini kondisinya sudah hancur rata dengan tanah hampir 100%. Ini rumah-rumah warga di sini sudah rata dengan tanah, hanya menyisakan dari pondasi-pondasi rumah warga saja. Bahkan bisa kita lihat ya, Reni dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini ini memang sudah tidak ada lagi barang-barang satupun yang bisa diselamatkan oleh warga, karena memang ketika banjir bandang tersebut terjadi ini begitu cepat terjadinya, sehingga ini warga tidak bisa menyelamatkan harta bendanya, hanya bisa menyelamatkan diri mereka saja dan juga anggota keluarganya, memastikan agar tetap aman. Dan kita bisa lihat juga, Reni dan juga pemirsa, meskipun saat ini kondisi di Aceh, Tamiang ini juga sudah mulai cuacanya cukup panas selama beberapa hari belakangan dibandingkan dengan peristiwa terjadinya banjir bandang, namun tetap warga juga tetap merasa khawatir akan terjadinya banjir bandang susulan jika terjadi adanya hujan dengan intensitas yang lebat begitu, sehingga ini mengkhawatirkan bagi warga, karena memang kalau kita ketahui juga saat ini juga sudah memasuki musim penghujan yang warga juga harus ekstra hati-hati, dan saat ini warga juga masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dengan harapan mereka bisa lebih merasa aman di tenda pengungsian. Namun informasi terbaru yang bisa kami sampaikan, Reni dan juga pemirsa, bahwa untuk kondisi di Aceh, Tamiang ini, khususnya di jalur perlintasan di pusat kota, ini juga sudah mulai dialiri listrik, karena memang tadi dari pihak PLN juga sudah mulai bekerja agar listrik bisa masuk begitu di Aceh, Tamiang ini, sehingga warga bisa
memberikan kabar kepada keluarganya yang berada di Jakarta ataupun juga di luar kota lainnya, sehingga warga juga bisa beraktivitas secara normal di Aceh Tamiang ini. Reni. Baik, terima kasih Salam atas laporan Anda. Selamat sore dan semangat bertugas kembali. Ya pemirsa, bermodal sebuah jerigen, seorang babinsa menerjang banjir bandang demi mengevakuasi bayi dan lansia. Sertu Giman Syahputra berhasil menyelamatkan bayi dan lansia yang terjebak di rumahnya saat banjir bandang di Aceh Tamiang. Viral di media sosial di tengah banjir bandang yang menghantam sebuah rumah, seorang babinsa di desa Bundar Aceh Tamiang, Giman Syahputra, menerjang arus. Hal itu ia lakukan demi menyelamatkan bayi dan seorang lansia yang terjebak di rumahnya yang dihantam arus deras. Sertu Giman hanya modal jerigen kosong untuk berenang mengevakuasi korban yang terjebak. Ia juga menerjang arus setinggi atap rumah warga. Ya Allah, Pak, kasihan kalian anaknya. Ya Allah. Pemarian tiga om. Setelah berhasil mengevakuasi korban, Sertu Giman pun menampung mereka untuk sementara waktu di lantai 2 rumah pribadi miliknya yang saat itu tidak terendam banjir. Sarang baru yang bernama Giman Syahputra banyak menolong nyawa, Pak. Dialah yang menyeberang membawa bayi, 3 bayi, 4 lansia, dan sedang mengevakuasi 1 lagi jenazah, Pak. Dalam rekaman video yang beredar, keterangan warga yang diselamatkan oleh Sertu Giman. Kamilah yang dievakuasi oleh Pak Giman Syahputra. Dalam dramatis sekali, hampir hanyut kami, Pak. Tim SAR lewat aja, hanya janji akan balik, tapi kami nggak balik. Hampir bayi kami hanyut, rumah kami hampir hanyut, Pak. Dalam video lainnya terlihat pula sejumlah bayi yang berhasil diselamatkan oleh Sertu Giman Syahputra tengah tertidur di atas kasur. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Yang nyaris hampir hanyut. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melepas para warga binaan di salah satu lapas di Aceh Tamiang yang terdampak bencana banjir bandang. Hal itu dilakukan mempertimbangkan nyawa warga binaan saat darurat bencana terjadi. Menteri IMIPAS Agus Andrianto mengatakan pihaknya terpaksa melepaskan seluruh warga binaan demi keselamatan mereka. Pasalnya salah satu lapas terdampak banjir dengan ketinggian hingga atap lapas dan berbahaya bagi penghuni lapas. Meski demikian, Dirjen Pemasyarakatan akan mendata ulang warga binaan yang dilepas saat banjir bandang terjadi. Ada beberapa lapas lain di Aceh yang juga terdampak banjir bandang. Hal itu membuat warga binaan harus dipindahkan ke lapas lain untuk sementara.